Oke, baiklah saudara mahasiswa, kita lanjutkan materi kita tentang sejarah bahasa Indonesia. Bicara tentang bahasa Indonesia, kita tidak bisa melupakan atau melepaskan dari sejarah pergerakan nasional, karena sejarah bahasa Indonesia merupakan bagian dari sejarah pergerakan nasional. Kita ingat, dalam sejarah pergerakan nasional, di awal abad 20, itu sudah banyak pemuda-pemuda kita yang mengenyam pendidikan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Mereka yang telah memperoleh pendidikan ini merasa terpanggil untuk memikirkan kondisi kita yang ketika itu sedang dijajah oleh bangsa Belanda. Nah, mereka inilah nanti yang akan mendirikan organisasi pemuda. Pada tahun 1908 berdirilah Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi yang membawahi beberapa organisasi pemuda yang ada di wilayah Nusantara. Nah, kelanjutan dari organisasi ini, mereka berupaya bagaimana membebaskan kita dari penjajahan Belanda. Namun ketika mereka bersatu untuk memikirkan kondisi itu, ternyata mereka dihambat oleh persoalan bahasa. Mengapa? Karena kita ketahui bahwa bahasa daerah yang ada di Indonesia, yang banyak sekali bahasa daerah tersebut, tentu komunikasi antara pemuda dari berbagai etnis ini tidak bisa dilakukan karena berbeda bahasa. Untuk itu muncullah pemikiran bahwa untuk bersatu kita memerlukan sebuah bahasa persatuan. Pada Kongres Pemuda pertama tahun 26 di Jakarta, muncullah pemikiran bahwa yang akan dijadikan sebagai bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Ini dikedepankan oleh Muhammad Yamin. Nah, ini digodoklah dan dipikirkan bahasa apa yang bisa kita jadikan sebagai bahasa Indonesia. Karena pada dasarnya secara penutur itu bahasa Jawa itu sangat banyak penuturnya dibandingkan dengan bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia. Namun bahasa Jawa ini ternyata memiliki tingkatan sehingga sulit untuk dimasyarakatkan atau dipelajari. Oleh itu, dicarilah bahasa yang bisa diterima oleh semua kalangan. Untuk itu jatuhlah pilihan kepada bahasa Melayu. Mengapa bahasa Melayu dijadikan sebagai cikal bakal bahasa Indonesia? Karena yang pertama, bahasa Melayu itu merupakan bahasa lingua franca. Apa itu lingua franca? Yaitu bahasa pergaulan, bahasa perdagangan yang ada di wilayah Nusantara dan juga di wilayah Asia Tenggara. Pertimbangan lain mengapa bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa Indonesia, selain dia lingua franca, bahasa Melayu juga mudah dipelajari karena bahasa Melayu tidak memiliki tingkatan seperti apa yang ada dalam bahasa Jawa. Nah, yang ketiga, bahasa Melayu juga banyak ditemukan di dalam bahasa sastra yang ada di Nusantara. Yang keempat, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa Indonesia karena semua anggota dari organisasi itu mendukung bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa Indonesia. Kongres Pemuda yang kedua, yang dalam momen ini juga dicetuskan sebuah sumpah pemuda. Pemuda-pemuda Indonesia yang tergabung dalam berbagai organisasi tadi itu mengeluarkan perjanjian atau ikrar bahwa kita semua memiliki satu negara, satu bangsa. Namun butir yang ketiga berbunyi, kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi ingat ya, bukan berbahasa satu. Ya, logikanya kalau berbahasa satu itu hanya satu bahasa yang ada di Indonesia. Tapi bahasa daerah sampai hari ini masih kita jaga. Jadi menjunjung tinggi bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Dengan momen Sumpah Pemuda itulah bahwa bahasa Melayu yang sekarang dijadikan sebagai bahasa Indonesia, dengan demikian bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia, yang berasal dari cikal bakal bahasa Melayu. Demikianlah topik kita tentang sejarah bahasa. Sejarah bahasa ini akan bertalian dengan kedudukan dan fungsi bahasa. Yang ini akan dijelaskan oleh pengasuh yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa.